Selamat pagi, Nak Rizky. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Eh, sudah siap lagi belajar untuk hari ini, Dik? Siap. Iya, karena ini kita sudah masuk di pertemuan kedua bidang studi bahasa Indonesia. Iya. Dari rumah tadi sebelum berangkat ke sekolah sudah sarapan atau sudah? Sudah. Iya, harus selalu sarapan sebelum berangkat ke sekolah karena itu menunjang aktivitas belajar kita pada saat kita belajar supaya otak kita itu bisa plong, bisa mudah dalam hal menerima pelajaran, gitu ya? Iya. Jadi kita mulai pelajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita kembali ketemu ya di sesi pelajaran kita di pelajaran bahasa Indonesia. Iya, untuk Nak Rizky di rumah sudah belajar atau sudah mempelajari apa yang Bapak Guru berikan? Sudah? Sudah. Iya. Jadi di rumah itu mempelajari tentang apa? Tentang apa yang dipelajari minggu lalu, di pertemuan yang lalu? Tentang ciri-ciri fabel, pengertian fabel, kemudian ciri-ciri fabel, kemudian unsur-unsur fabel. Mantap. Nah, itu. Terus kalau saya tanya di rumah itu belajar sudah mendengarkan teks cerita atau sudah pernah dibacakan orang tuanya di rumah, kakaknya kah atau adiknya sudah pernah diceritakan tentang cerita fabel atau mendengarkan dari audio yang Bapak berikan? Sudah? Sudah. Ya. Sudah ya? Iya, Pak. Jadi apa-apa saja yang sudah didengar teks fabel contohnya seperti apa? Contohnya itu seperti harus ingat bahwa fabel itu bercerita tentang kehidupan binatang, kan begitu? Iya. Nah, saya tanya, kalau sudah mendengarkan teks di rumah, apa-apa yang sudah didengar itu? Teks fabel yang mana itu? Contohnya? Contohnya ada tentang tikus dan kucing. Tikus dan kucing. Apalagi? Semut dan belalang. Semut dan belalang. Apalagi? Kalau singa dan tikus sudah pernah dengar? Iya. Iya. Jadi seperti itu ya. Jadi Nak Rizky harus paham yang mana yang dimaksud dengan teks fabel itu. Terus kalau saya tanya yang mana itu pengertian fabel yang sudah kita pelajari bulan? Pengertian fabel menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, fabel itu berasal dari bahasa Latin yaitu fabula. Bagus. Terus fabel adalah cerita tentang kehidupan para binatang. Iya. Mantap ya. Jadi harus diingat itu, Nak. Ketika Bapak tanya yang mana itu pengertian fabel, ya? Ya. Jadi apa yang sudah kita pelajari yang lalu itu bisa diulang? Pengertian fabel, terus ciri-ciri fabel, terus unsur-unsur fabel. Iya. Bagus sekali ya. Jadi harus diingat itu, Nak. Setiap pelajaran yang Bapak Guru berikan, baik yang diberikan oleh
ibu guru yang lain harus diingat ya. Ya. Nah, seperti pesan Bapak selalu, ketika pulang ke rumah harus belajar di rumah. Iya. Jadi untuk hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu mendengarkan teks fabel ya. Ya. Jadi seperti biasa saya akan putarkan teks fabel berupa audio ya. Ya. Jadi ini sudah di-download dari internet, tinggal didengarkan, silakan disimak. Kemudian sebentar Bapak akan tanya-tanya apa kira-kira yang ada di cerita tersebut dan pesan-pesan apa yang terkandung di dalamnya ya. Ya. Ya, silakan disimak. Music. Baik, langsung saja ya. Simak video ini sampai selesai karena di cerita ini ada sebuah pesan yang bisa kalian ambil. Oh iya, sebuah cerita yang isinya atau tokohnya adalah binatang berarti disebut dengan teks fabel. Jadi, teks ini merupakan contoh teks fabel. Yuk, nikmati ceritanya ya. Di sebuah hutan yang sangat lebat, ada seekor kelinci yang terkenal mampu berlari dengan sangat cepat. Dia dijuluki pelari tercepat di hutan itu. Bahkan semua hewan juga mengetahuinya. Tapi sayang, ketenaran yang dimiliki kelinci itu membuat dia menjadi sombong dan besar kepala. Dia selalu berlari dengan cepat sehingga menerbangkan debu-debu di sekitarnya dan membuat hewan yang dilalui menjadi terbatu-batu. Pada suatu hari, ada sekelompok hewan yang tengah bercakap-cakap. Mereka bercanda dan berbagi cerita tentang kisah-kisah lucu yang pernah dialaminya. Tapi, waktu tengah asik bergurau, tiba-tiba kelinci datang dan berlari dengan cepat. Debu yang berterbangan tentu saja membuat para hewan itu terbatu-batu. Hei kelinci, kami tahu bahwa kau bisa berlari dengan cepat. Tapi, apakah kamu bisa menghargai teman-temanmu? Teriak kura-kura karena kesal. Mendengar perkataan kura-kura, kelinci berhenti dan menghampiri mereka. Buat apa? Mengapa aku harus mendengarkan perkataan dari komunitas hewan lambat seperti kalian? Pasti kalian iri sebab kalian tak mampu berlari secepat aku dan hanya bisa merayap pelan saja. Kata kelinci malah mengejek. Mendengar ejekan si kelinci, kura-kura menjadi gerak. Dia tidak terima jika dilecehkan begitu. Jangan sombong kamu kelinci. Kalau kau berani, mari kita adu lomba lari. Aku yakin aku mampu mengalahkanmu, tantang kura-kura. Mendengar tantangan itu, si kelinci tertawa terbahak-bahak dengan sikap melecehkan. Kau mengalahkanku. Kau ini belum tidur, tapi sudah mengigau. Dasar pura-pura bodoh. Baiklah, demi menjaga nama baikku, karena kelancaranmu, aku akan memberimu pelajaran tentang arti kemenangan dan kecepatan. Jawab kelinci. Akhirnya, mereka pun memutuskan untuk berlomba. Gajah bertugas sebagai hakim di garis start dan di garis finish untuk mengetahui dan mengawasi siapa yang lebih dulu sampai. Dan lomba lari itu pun dimulai. Dengan mudahnya si kelinci memimpin perlombaan. Dia berlari jauh di depan, sementara kura-kura masih merangkak dengan lambat. Hal tersebut membuat si kelinci tertawa semakin menghina. Tapi kura-kura tetap berusaha dan pantang menyerah. Dia tetap berlari dengan sekuat tenaga, perlahan demi perlahan, tetap fokus, tetap gigih dengan tujuannya. Melihat kegigihan kura-kura, timbul niat usil di hati kelinci.
Sebenarnya kurang beberapa langkah lagi si kelinci sudah sampai di garis finish. Tapi dia ingin mengejek kura-kura lebih dari itu. Maka dia memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon di dekat garis finish. Dan ketika si kura-kura sudah tinggal beberapa langkah lagi dari garis finish, dia akan dengan cepat mendahulunya. Tentu hal ini pasti membuat kura-kura menjadi putus asa dan dia bisa mengejeknya sesuka hati. Di kejauhan, kura-kura masih berusaha berlari sekuat tenaga. Keringatnya bercucuran, tapi dia tak memperdulikan itu. Dia tetap fokus, tetap berlari dengan penuh semangat. Aku jadi ngantuk. Lebih baik aku tidur sejenak untuk menunggu kura-kura tiba di sini. Dengan langkah yang begitu lambat, butuh waktu lama baginya untuk mengejar aku. Kemudian dia pun tertidur. Udara bawah pohon yang cukup sejuk ditambah dengan hembusan angin sepoi-sepoi yang cukup segar membuat kelinci tertidur cukup pulas. Bahkan dia tak menyadari ketika kura-kura berjalan melewatinya. Ketika dia terbangun, semua sudah terlambat. Kura-kura sudah menapakkan kaki terakhirnya tepat di garis finish, sehingga kelinci tidak bisa mendahuluinya. Akhirnya, kelinci yang sombong itu dikalahkan oleh kura-kura. Dari peristiwa ini, kelinci pun menyesal dan meminta maaf. Dia pun sadar dan tidak akan sombong terhadap siapapun. Bagaimana, seru kan ceritanya? Nah, bagaimana cerita tadi? Apakah cukup menarik? Iya. Menarik ya? Iya. Jadi di sini ada dua tokoh. Jadi setiap teks fabel itu diperankan dua watak ya. Jadi di sini tadi sudah jelas di teks audio yang didengarkan. Nah, saya tanya, kalau di dalam cerita tadi yang memerangi sebagai tokoh yang berwatak jahat itu siapa? Kelinci. Kelinci. Berarti yang berperan sebagai protagonis atau yang berwatak baik adalah Kura-kura. kura-kura. Nah, kira-kira saya tanya lagi, kira-kira kalau untuk pesan-pesannya yang mana yang bisa kita ambil di dalamnya itu? Pesan kura-kura kira-kira yang mana itu kira-kira? Yaitu kura-kura meminta kepada kelinci agar saling menghargai antara satu sama lain. Jadi seperti itulah di cerita atau teks fabel ini ada pemeran sebagai yang baik dan ada yang buruk atau jahat. Nah, terus pesan yang kedua yang perlu kita ambil adalah pada saat si kelinci ini merasa jago dan sudah jauh meninggalkan kura-kura pada saat berlari, yaitu pada saat datangnya angin karena dia sudah tertidur. Akhirnya secara tidak sadar kura-kura itu jauh melampaui dan sampai di garis finish. Jadi itu sebenarnya pesan-pesan yang terkandung di dalam cerita ini, bahwa kita tidak boleh sombong, ya, tidak boleh sombong, kemudian harus saling menghargai. Akhirnya apa? Akhirnya si kelinci ini meminta maaf karena dia sudah sadar, dia merasa bersalah bahwa kita tidak boleh seperti itu, ya. Oke, baik. Nah, Rizky silakan pasang kertasnya, tulis yang pertama. Ayo dipasang dulu kertasnya, tulisnya.
Udah? Sudah. Udah ya? Nah, silakan tulis yang pertama. Siapa tokoh pemeran dalam teks cerita fabel tadi? Siapa-siapa yang terdapat dalam tokoh ini? Ditulis. Sudah? Sudah. Ya. Yang kedua, siapakah yang berperan sebagai tokoh berwatak baik atau protagonis di dalam cerita tersebut? Jadi, siapa yang punya perilaku baik atau berwatak baik di dalam cerita tersebut? Sudah. Ya, terus yang ketiga, tuliskan pesan-pesan yang terkandung di dalam teks cerita fabel tadi. Gimana? Jadi silakan tulis sesuai dengan apa yang disimak tadi. Udah? Udah ya? Nah, coba. Nah, coba. Periksa dulu, nanti sebentar saya periksa kembali. Sebelum diberikan pada saya. Ini Pak. Udah ya? Udah? Iya Pak. Ini Ya. silakan. Oke, baik. Siapa-siapa tokoh dalam teks cerita tersebut, yaitu kura-kura dan kelinci. Ya. Nah, betul. Terus yang kedua, pemeran sebagai tokoh yang baik atau protagonis dalam cerita tersebut adalah kura-kura, ya betul. Kemudian ketiga, pesan-pesan apa yang bisa kita ambil yang terkandung dalam cerita tersebut?
yaitu kita tidak boleh sombong, betul. Kemudian harus saling menghargai antara satu sama lain. Iya, betul. Jadi seperti itu ya. Iya. Kalau misalnya menyimak cerita tersebut, banyak hal sebenarnya yang bisa kita dapatkan di situ. Salah satunya pesan-pesannya itu ya begitu, kita tidak boleh sombong. Kemudian kita harus saling menghargai. Nah, itu. Kemudian perlu harus diketahui juga bahwa kita sudah mempelajari tentang ciri-cirinya, kemudian pengertiannya, ciri-cirinya dan strukturnya. Nah, itu ya. Iya. Jadi untuk hari ini mungkin sebelum diakhiri saya tanya dulu. Kalau di dalam teks fabel itu apakah harus 2 saja tokoh yang terdapat di dalamnya atau bisa lebih dari 2? Kira-kira bagaimana itu? Bisa lebih dari 2 atau cukup 2 saja? Bisa lebih dari 2. Bisa lebih dari 2. Berarti bisa 3, bisa 4, bisa 5. Bisa seperti itu ya? Iya, bisa. Karena sebagaimana yang sudah kita pelajari yang lalu, di ciri-ciri fabel itu di situ tergambar ada protagonis, antagonis dan tritagonis, ya. Ya. Nah, berarti bisa sampai 3 tokoh di dalamnya atau 3 watak yang ada di dalamnya. Misalnya watak baik, watak jahat, dan ada sebagai pemeran penengah atau pembantu. Nah, seperti itu kan? Iya. Iya, jadi jangan lupa itu. Jadi untuk materi kita hari ini, kembali lagi saya akan minta dituliskan, silakan dipasang kembali kertasnya. Silakan. Apa nih? Dua-dua. Ya, silakan tulis kembali, pasang kembali. Orang belum cetak belum. Sudah? Sudah. Ya. Jadi saya ingin minta dituliskan kembali pertemuan yang lalu dan materi kita hari ini. Silakan tuliskan pengertian fabel. Jadi silakan ditulis.
Ya. Terus yang kedua, tuliskan ada 6 ciri-ciri fabel. Silakan tulis apa-apa saja itu. Sudah? Sudah. Terus yang ketiga, tuliskan struktur fabel. Ada 4 itu. Silakan ditulis. Sudah. Udah? Iya. Terus yang keempat, yang mana yang dimaksud di dalam teks apa? Yang mana yang dimaksud teks fabel? Yang mana itu? Yang mana yang dimaksud dengan teks fabel? Tidak terdengar suara ya. Bu Hera ada suara. Sudah ya? Sudah. Udah? Sudah. Oke. Oh, Diperiksa jadi kali dulu. ya Pak Husni. Periksa dulu, baru saya periksa kembali ya. Memang kecil suaranya, Pak. Ini Pak. Udah? Iya, silakan. Oke. Jadi yang termasuk dalam pengertian fabel adalah berdasarkan kamus. Ya, sudah betul ini. Terus ciri-ciri fabel, berarti kalau ciri-ciri fabel itu salah satunya adalah tokohnya adalah para binatang yang menyerupai manusia, bahkan dapat berperilaku seperti layaknya manusia, ya betul ya.
Jadi ini salah satunya. Jadi ini harus betul-betul dihafal karena tetap kita akan lanjut di materi selanjutnya, tentu akan ada hubungannya dengan apa yang kita pelajari pertemuan lalu dan hari ini. Nah, terus yang mana yang dimaksud dengan teks fabel? Teks fabel adalah, ya betul, jadi teks fabel merupakan teks cerita yang di dalamnya adalah tokoh para binatang, dan di dalamnya terdapat 2 sampai 3 watak. Ada watak berwatak baik, berwatak jahat, dan ada sebagai pemeran pembantu. Ya, bagus sekali ya. Jadi sudah betul ini, dan jangan lupakan ini. Jangan dilupa apa yang sudah dipelajari di sekolah. Oke, baik ya. Jadi sebelum kita akhiri materinya, saya sampaikan kembali bahwa ketika selesai belajar di sekolah, pulang ke rumah, ingat, jangan biasakan singgah di jalan, singgah main-main, apalagi Rizky punya hambatan penglihatan. Jadi harus langsung pulang ke rumah, dan setelah sampai di rumah ingat apa yang dipelajari di sekolah, apa yang dipelajari di kelas, itu diulang terus di rumah supaya semakin mantap, semakin bagus, semakin dipahami materi yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru di sekolah. Karena kalau di sekolah itu kita bisa dapat hanya berapa persen saja, hanya sedikit. Itu kita bisa dapat hanya 25%. Selebihnya itu kita mempelajari buku-buku yang ada. Kemudian banyak bertanya kepada teman-teman, banyak bertanya kepada orang tua, saudara. Kalau misalnya ada yang tidak dimengerti apa yang disampaikan oleh Bapak guru di sekolah, ditanyakan ya, baik di rumah maupun ketika sampai di sekolah. Ketika Bapak masuk, jangan lupa ditanyakan itu kembali kalau ada yang tidak dimengerti ya. Ya. Jadi untuk hari ini saya kira cukup, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa kita mendapatkan banyak manfaatnya. Kemudian cerita yang sudah didengarkan itu bisa dijadikan sebagai pelajaran besar, bahwa di situ terdapat pesan-pesan moral, di antaranya bahwa kita ini tidak perlu sombong ya, kita tidak perlu sombong, harus saling menghargai. Nah, itu 2 pesan moral yang betul-betul kita bisa ambil di situ, dan kita bisa jadikan sebagai sebagai perilaku kita, sikap kita dalam bersikap dalam keseharian kita ya. Ya. Nah, saya kira ini untuk materi kita hari ini ya. Ya. Dan jangan lupa pesan Bapak guru tadi, ketika pulang sampai di rumah dipelajari kembali. Demikian sebelum sebelum ditutup, silakan Rizky kembali membaca doa pulang. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wala quwata illa billah. Ya, amin. Jadi saya kira sampai di sini ya pelajaran kita. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, Amin. selalu diberi rahmat oleh Allah, dan kita selalu bisa mengikuti proses belajar di sekolah, dan semua ilmu yang kita serap di sekolah kita bisa manfaatkan dengan baik ya. Ya. Saya kira ini demikian. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
Adi.